Siapa saja yang boleh disebut masuk dalam kategori tenaga kesehatan? Apakah pemilik apotik bisa mendapat predikat tenaga kesehatan tersebut? Kita akan berbincang dengan Dr. Nazrial Nazar, Ketua Bira Hukum Ikatan Dokter Indonesia. Dr. Nazar, selamat malam. Selamat malam, Bung Latif ya. Iya, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah masih sehat. Saya Oke. sudah divaksin selesai. Wah, padahal usia kayaknya sudah lebih dari 60 ini. 71. Wah, 71. Iya. Berarti baru Ya. dapat yang pertama dokter ya? Baru dapat tahap 1. Ya, saya ngikut yang 1860 itu. Oke, baik. Dokter, kalau pemilik apotik seperti yang terjadi di Jakarta Barat tersebut boleh mendapatkan vaksin karena disebut mendapat predikat tenaga kesehatan? Ya, begini. Kalau dia dipisahkan dari tenaga kesehatan yang lain, karena dia tidak langsung berkontak dengan penerima pelayanan kesehatan, jadi dengan pasien, dalam ini dalam pasien, barangkali itu dikeluarkan sebagai tenaga kesehatan. Tetapi secara keseluruhan, apoteker, asisten apoteker itu adalah tenaga kesehatan sekarang. Berbeda dengan tenaga medis. Tenaga medis itu sesuai dengan keputusan MK, itu adalah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Jadi kalau tenaga kesehatan dalam konteks melakukan pelayanan kesehatan, nah dalam hal ini apoteker, bukan pemilik apotek ya, apoteker itu adalah tenaga kesehatan. Apakah kategori tenaga penunjang kesehatan itu dalam industri kefarmasian itu selain apoteker apalagi dokter? Yang umumnya hanya apoteker, asisten apoteker. Asisten apoteker, jadi yang terkategori pekerja okupasi itu kan yang bawahan dari apoteker. Penanggung jawabnya kan apoteker, tapi yang meracik obat, lalu mengemas obat, lalu mengidentifikasi obat itu sendiri dan menyerahkannya kepada pasien, itu adalah umumnya dikerjakan oleh asisten apoteker. Oke. Apoteker dan asisten apoteker ini pemegang diploma atau ada ijazah sekolahnya. Berarti kalau seseorang tidak memiliki itu berarti tidak disebut sebagai tenaga penunjang kefarmasian? Tidak. Nah, apakah yang didapatkan oleh Helena Lim ini sebagai seorang pemilik apotik saja dia kategorikan melanggar atau tidak sesuai dengan yang disebutkan tadi dia masuk dalam predikat tenaga kesehatan? Kalau dia pemilik, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker, atau dia bukan petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan, itu jelas kok. Tidak boleh mendapatkan vaksin karena sekarang masih tahapannya tenaga kesehatan. Nah, dalam hal ini ya kalau secara peraturan perundang-undangan dan karena dia bukan terkategori tenaga kesehatan, dia pemilik loh ya. Iya, pemilik. Pemilik yang dia bukan, saya ulang-ulang nih, dia bukan apoteker, dia bukan asisten apoteker atau petugas laboratorium di apoteker itu, ya dia bukan tenaga kesehatan. Kalau bukan tenaga kesehatan, sesuai dengan tegasnya peruntukan tahap pertama ini, ya tentu dia belum termasuk orang-orang yang terkategori mendapat prioritas pertama, kan gitu. Oke. Dokter, menurut SOP seorang tenaga kesehatan itu bisa kemudian mengikuti vaksinasi itu bagaimana? Apakah ada undangan, mendaftar, atau seperti apa, Dok? Iya, ini kan kalau yang tepatnya pada awalnya begitu Satgas pusat dan nanti sampai ke daerah dan adanya PMK dari Menteri Kesehatan menyebutkan prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, kami semuanya, malah yang berusia di atas 60 pun mendaftar semuanya. Atau
institusi pelayanan kesehatan dari mulai klinik, puskesmas, rumah sakit itu mendaftarkan sivitas kesehatannya ke dinas kesehatan untuk mendapat prioritas pertama di vaksinasi. Begitu. Oke. Kemudian kami ini mendapat diberitahu melalui SMS bahwa kita diberi katakanlah diberi nomor tertentu. Kemudian kadang-kadang kami akan menerima vaksinasi di tempat, bukan di tempat institusi kami misalnya. Kayak saya bukan di rumah sakit saya, tergantung NIK, itu yang pertama dulu itu. Iya, dokter. Kemudian untuk mempermudah lagi, itu bisa diatur kembali, ada registrasi atau pendaftaran ulang dengan cara pendaftaran manual. Nah, itulah yang banyak menyelesaikan permasalahan Pada karena saat ini. belum adanya undangan dari via SMS itu tadi. Nah, itulah yang mempercepat proses Oke. vaksinasi ini. Baik. Oke, baik dokter, terima kasih sudah clear mungkin bagi publik seperti apa kasus yang menimpa selegram Helen Lalim ini. Terima kasih dokter Najar. Jenazah Ustadz Maher At-Tuwalibi yang meninggal dunia di rutan Bareskrim dimakamkan. Kami segera kembali.